Tapi aku jarang tengok pula lah ada nasi Padang kat Malaysia beda. Yang aku tahu nasi kandar. Nasi kandar sama nasi biryani ini macam mana bedakan dia? Hampir-hampir mirip, tapi bedanya kalau nasi biryani kan rasa nasinya lebih kari banget kan biryani. Kalau kandar enggak lah, enggak terlalu. Singapura kan beli air bersih dengan Johor Malaysia. Terus kalau misalnya minyak mentah dari Indonesia nih dijual murah ke Singapura. Tapi beda, di Singapura kan diolah, dijual lagi di Indonesia dengan harga yang mahal. Pemerintah Singapura nak bagi 10 juta rupiah ke warga-warga Singapura. Korea Utara lah beda, memberikan 11 juta rupiah untuk setiap warganya yang mau pacaran. Di New Zealand ada satu desa dia nih, dia nak jual rumah dekat daerah situ, cuman 1.000 rupiah aja dia jual ke orang. Sama ada satu desa juga yang dekat New Zealand, gak tahu dekat mana, entah di satu desa yang sama atau tidak. Dia nak bagi rumah gratis, tapi orang-orang yang tinggal dekat situ harus jadi warga negara New Zealand dan jadi pekerja dekat desa itu. Kekurangan penduduk ya beda di New Zealand itu. Aku tak tahu tuh, aku tak baca sampai situ. Di Jepang beda, warganya yang mau melahirkan disubsidi sampai anaknya besar. Iya, walaupun warga negara asing. Di Jerman juga gitu Mbak Yu. Jadi kalau misalnya dia melahirkan, dari perawatan dia pas lagi hamil sampai dia melahirkan, terus anaknya lahir, terus anaknya sampai dia kuliah tuh dibiayain semuanya. Terus anaknya tuh sekolah sampai S2 dibiayain semua sama pemerintah. Tapi kan di Jerman pajaknya tinggi beda. Tapi kalau di Jerman kalau kerja tak ada batasan umur. Jadi maksud kau walaupun udah tua pun masih tetap bisa kerja? Iya boleh. Jadi yang penting dia ada skill dan niat kerja. Sampai presiden sana pun dia geleng kepala tengok kalau misalnya di Indonesia nih ada batasan umur untuk bekerja. Iyalah, kalau kita kan udah tua tak boleh kerja. Tapi kan kalau kita udah tua tapi kita punya skill, sebenarnya masih boleh dipekerjakan. Kenapa tak dikerjakan? Daripada banyak orang pengangguran. Sekarang nih lapangan pekerjaannya yang tak ada beda. Kat Malaysia pun beda. Usia 50 tahunan pun masih jadi kasir-kasir, makcik-makcik, bangla-bangla, semuanya lah yang dari Malaysia tuh semuanya bekerjanya dari umur 50 tahun ke atas. Masih dipekerjakan. Tapi Malaysia tak tinggi pajak dia Mbak Yu. Tak setinggi Jerman. Tapi Mbak Yu di Jerman kalau misalnya kita nak jadi warga negara Jerman, syaratnya adalah harus mendukung Israel. Kalau engkau nak jadi warga Jepang beda, engkau harus kerja dulu minimal 5 tahun beda. Kerja di Jepang? Iya lah, tak mungkin lah kerja di Korea Utara. Tapi kalau di Singapura nak jadi warga negara Singapura, syaratnya adalah tidak pernah keluar dari negara Singapura selama 5 tahun. Tapi kalau misalnya dia dah menetap di sana, ibaratnya kalau misalnya kita beasiswa kan dapat duit, tak payah kerja. Tapi kan ada batasan tahun segala macam. Kita bilang nak jadi warga negara Singapura, itu tak boleh keluar dari negara Singapura selama 5 tahun. Main kat tepi pantai pagar Singapura pun tak boleh beda. Selama tak melewati perbatasan negara boleh lah Mbak Yu. ZEE. Iya, ZTE. ZEE. Berarti main kat tambak Johor pun tak boleh. Tak boleh. Betul-betul harus di kawasan Singapura aja. Aku nak jengah kepalaku dekat tambak Johor pun tak boleh. Kau ni nak cari apa? Kau nak jadi warga negara Singapura atau warga negara Malaysia? Jadi beda, kata Cece tuh, kalau misalnya kita kerja di Singapura, gaji dia tinggi. Kalau nak tinggalnya di Malaysia, Johor. Karena biaya di Johor lebih murah beda. Jadi kita kerja di Singapura, tinggalnya kat Malaysia. Tapi kan itu cuma berlaku sama orang Malaysia Mbak Yu. Kita kan orang Indonesia. Kita nak pergi ke Singapura Malaysia aja naik ferry. Harga dia dah mahal lagi. Berapa tuh kemarin kau pergi tuh Tapi minyak mentah Indonesia ni dijual di Singapura beda. Tapi kan Singapura ni investor terbesar kat Batam Mbak Yu. Total dia berapa beda? Pokoknya triliun-triliun lah Mbak Yu. Banyak triliun. Bukannya lebih besar investor Tiongkok Cina tuh beda di Batam. Tiongkok cuma 1 triliunan lah. Jadi yang paling besar tuh Singapura beda. Iya triliunan. Tapi aku nak tanya dengan kau nih Mbak Yu, kenapa dekat Malaysia tuh ada nasi kapau sama nasi padang? Kat Malaysia, nasi kapau sama nasi padang. Tak ada. Yang aku tahu nasi kandar beda sama nasi biryani. Itu banyak kat Malaysia. Tapi nasi padang ada kan kat Malaysia? Kalau bentukannya mirip kayak nasi padang, kalau di Malaysia nyebutnya nasi campur. Bukan rumah makan padang. Macam tak ada lah beda. Tapi aku jarang tengok pula lah ada nasi padang kat Malaysia beda. Yang aku tahu nasi kandar. Nasi kandar sama nasi biryani ini macam mana bedakan dia? Hampir-hampir mirip, tapi bedanya kalau nasi biryani kan rasa nasinya lebih kari banget kan biryani. Kalau kandar enggak lah, enggak terlalu. Jadi macam nasi putih gitu Ya, tapi macam nasi lemak Indonesia lah kurang lebih. Berarti pakai santan buat nasi dia. Gurih-gurih gitulah. Kebiasaan orang Malaysia beda. Kalau makan nasi kandar tuh dia ada cabenya besar beda, cili besar. Terus ada telur bulat 1, ayam dia besar-besar beda. Bisa bagi berempat aku rasa kalau porsi makannya macam aku. Terus lagi beda, uniknya lagi makan nasi kandar tuh beda. Kuah dia dicampur sampai banjir. Kuah kari dia tuh bercampur-campur sampai basah semua. Nasi padang pun juga dikuah-kuahkan juga Mbak Yu. Tapi tak sebanjir nasi kandar dekat Malaysia beda. Sampai kuah dia tuh aku rasa makan kuah pakai nasi, bukan nasi pakai kuah. Engkau kalau tak percaya beda, engkau makanlah nasi kandar kat Malaysia. Tapi kat Pulau Penang Jauh betul. Tanjung Pinang ada tak nasi kandar Mbak
Yu? Kalau nasi kandar aku tak tahu beda, tapi kalau nasi uduk sama nasi biryani aku tahu Kak mana. Kalau nasi kandar ni berapa? Nasi biryani ni berapa? Kalau nasi kandar 12 ringgit beda. Kalau Kak Malaka Nasi biryani? nasi biryani ada yang 16, ada yang 15. Oh, lebih mahal lagi. Ya, karena porsi nasi biryani ini kan ada yang pakai kambing. Dia memang porsi besar lah Betul. Tapi dia orang ni langsung disajikan gitu atau kita ambil sendiri? Disajikan beda. Biasanya yang masak tuh orang-orang India asli. Kau tahu tak perbedaannya nasi padang, nasi kapau sama nasi ampera? Selama pengalaman aku di Pekanbaru nih beda. Kalau nasi kapau tuh biasanya lauknya disusun-susun dan bermacam-macam. Mulai dari dalaman sapi sampai semualah tambusu macam tuh. Terus sendok untuk ngambilnya tuh panjang beda. Jadi ada uni-uni yang berdiri satu dekat tengah-tengah lauk tuh ngambilnya gini ya, dicedok dari atas tuh. Terus sambalnya juga bermacam-macam. Sayur dia pula ada kacang panjang, ada kol, ada nangka. Kalau nasi padang beda. Biasanya tuh daun ubi. Daun ubi sama sayur langka juga ada. Ya, ada juga. Tapi kalau nasi ampera kangkung. Oh iya. Ada yang pakai kangkung nasi ampera. Terus juga kalau nasi padang nih kalau tak salah aku dia letak dekat etalase. Macam disusunnya Ya. dekat etalase pakai piring-piring tuh kan. Ataupun kalau misalnya ada hidang langsung ditaruh banyak-banyak gitu dekat atas meja. Tapi rata-rata nasi padang, nasi kapau, nasi ampera kalau kita makan pasti itu dihidang juga kalau kita mau. Tapi kalau kita nggak bilang request minta dihidang nggak akan dihidangin. Tapi kalau nasi kapau biasanya diambilin. Itu aja sih bedanya. Terus dia kan baskom besar-besar gitu kan. Ya betul. Mangkok dia sebesar-besar apa tau ha. Kalau nasi ampera ni aku tahu dari Cece katanya daging dia kecil-kecil, ayam dia. Iya beda. Dulu zaman aku kuliah nasi ampera tuh harga dia cuma 9.000, tapi ayam dia dibagi 12. Satu ekor dibagi 12. Tentulah kecil. Dah macam masak dekat rumah. Jadi pantas lah, wajar dengan harga dia cuma 9.000 dan murah meriah. Betul yang kata Cece itu bilang. Nasi dia porsinya besar juga tak? Nasi dia kalau kita porsi sama aja, tapi lebih kecil sikit lah. Kalau kita bungkus nih, kan kalau nasi padang nih kan ada, aku pernah dengar orang Minang cakap kalau misalnya kita makan di tempat nasi dia sikit, tapi kalau kita bawa balik nasinya selalu banyak. Itu ada sejarahnya Mbak Yu. Ya betul. Jadi kalau kita bawa pulang kita bisa makan sama keluarga, beda. Betul. Kalau kita makan di tempat kan kita hanya makan sendiri. Jadi sesuaikan sama porsi perut kita. Kalau kita mau nambah kita tinggal bilang tambo cie. Tapi tak bayar nasi dia. Ya bayar paling 1.000 kalau ampera. Kalau nasi padang 5.000-an lah kurang lebih. Itulah kenapa orang banyak bungkus daripada makan di tempat. Iya. Sebab nasi dia lebih banyak kan. Betul. Terus kata bukan Mak Jemah yang asli tuh dekat nasi ampera tuh ada teh goyang. Teh goyang tuh apa Teh goyang tuh teh tawar yang ada manis-manisnya sedikit, ada manis-manis jambunya sedikit kali. Jadi rasa manisnya tuh tidak terlalu kayak teh es, teh manis. Jadi betul-betul tawar lah. Terus disebut teh goyang nih sebab apa? Digoyang-goyang atau macam mana? Gara-gara gini beda. Setiap ada yang mau pesan kan dia bikinnya dalam teko tuh. Terus pasti harus diguncang-guncang karena tehnya itu harus kecampur semua dan biar rasa manisnya kecampur. Terus pas ngikat juga dia kan ngikatnya pakai kantong plastik tuh digoyang. Jadi namanya teh goyang. Kalau kita beda Mbak Yu. Kita cakap teh obeng tapi tak ada obengnya. PS. Karena aslinya dia tuh cakapnya harusnya teh openg. Jadi ini bahasa orang-orang Tionghoa lah dulu, zaman dulu. Dia bilang teh openg satu gitu. Jadi orang kita nih ikut-ikut sampai kepelat. Jadi teh obeng ujung-ujungnya. Iya, betul. Terus kata orang-orang Mbak Yu, nasi ampera ini dah mahal. Iya betul beda. Tahun 2024 aku ke Pekanbaru harga dia udah 14.000. Wih, udah macam nasi padang juga. Tapi nasi padang lebih mahal lagi beda 25.000. Tapi dekat Tanjung Pinang ada nasi padang serba 10.000. Tanjung Pinang Kak mana tuh beda harga nasi padang 10.000? Banyak Mbak Yu. Dekat Soekarno-Hatta ada. Dekat belakang Welcome Batu 9 ada juga. Lauknya menyesuaikan tak beda? Lauknya sama bentuk-bentuknya, tak terlalu kecil lah, sedang-sedang. Tapi kalau satu lauk aja. Kalau misalnya kau pasang 2 lauk, harga lauk dia lebih mahal daripada nasi dia. Lah. Contoh nih misalnya kita beli nasi dengan lauk harga dia 10.000 kan. Tapi kalau kita tambah lauk, bisa kan harga lauk dia aja tuh 8.000 atau 7.000. Bagus kau beli satu porsi lagi. Iya, jadi bisa dapat 2 porsi. Betul. Jadi nasi padang nih kau tak pernah makan kat Malaysia Mbak Yu? Kalau aku rasa ya beda. Tak pernah rasa lah. Tapi kalau aku dengar-dengar nasi padang macam Indomie lah. Indomie di seluruh dunia ni kan menyesuaikan rasa lidah-lidah orang negara lain macam gitu kan. Atau macam gini lah. Di Indonesia sendiri pun dari Jawa sama Sumatera tuh beda bumbu dia kan. Iya betul. Kalau nasi padang dekat Malaysia Singapura nih kata dia rasa dia lebih kemanis. Iya dan tidak terlalu gurih. Kalau di Indonesia ni kan asin macam gitu kan. Karena orang Padang asli tu dia tak suka sama gula. Iya betul. Coba kalau korang orang Malaysia yang pernah makan nasi padang dekat Malaysia ni, betul tak kalau rasa nasi padang yang dekat Malaysia ni agak cenderung manis ketimbang yang dekat Indonesia? Kalau misalnya dah pernah rasa dekat Indonesia, terus komparasi apakah berbeza, coba korang komen dekat bawah.